Bermain api saat suami bekerja menjadi TKI, seorang wanita berbuat keji di luar naluri. Permainan asmaranya dengan seorang pemuda membuahkan janin di rahimnya. Namun demi menutupi aib, pelaku dengan sangat keji membunuh darah dagingnya yang baru dilahirkannya seorang diri. Perbuatan tersebut terungkap saat seekor anjing menemukan jasad sang bayi. Pemirsa, selain kasus pembunuhan yang didasari perselingkuhan, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Seorang debt collector diamuk warga lantaran kabur usai menabrak sejumlah pemotor di Setiabudi, Jakarta Selatan. Penagih utang ini baru saja merampas motor dari pemiliknya di jalan. Inilah rekaman video amatir milik penumpang bus Transjakarta saat seorang pria dihajar massa di samping halte Halimun Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut warga, pria yang diamuk merupakan debt collector lantaran berusaha kabur usai menabrak 4 pemotor di depannya. Sebelum insiden pengeroyokan, diduga debt collector ini baru saja menarik paksa sepeda motor dari pemiliknya. Nabrak motor semuanya, 4 orang. Itu. Terus pas udah kita mau tolongnya rame-rame, langsung kabur. Berdua tuh kabur. Lari ke Gang Edi. Nah, kan diteriakin, sakain lah begal. Itu. Akhirnya udah kuda. Gitu. Kalau dia udah akhirnya ketangkep satu ngumpet. Kini pria tersebut berada di Polsek Setiabudi untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi menangkap seorang pria yang menganiaya korban hingga tewas di sebuah pasar duafa di Desa Lawerutung, Aceh Tenggara, Aceh. Pelaku menganiaya korban yang hendak melerai saat terjadi aksi pembegalan. Satreskrim Polres Aceh Tenggara meringkus Jeffrey dari tempat persembunyiannya di sebuah rumah di Desa Terendam, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Pria berusia 22 tahun ini menganiaya korban bernama Hendra. Kejadian itu bermula saat Jeffrey membegal pedagang sate di Pasar Duafa Desa Lawerutung, Kecamatan Lawebuan, Aceh Tenggara. Saat mereka duel, datang korban untuk melerai. Namun naas, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Dia berusaha melakukan aksi begal kepada pedagang sate dengan berusaha mengambil handphonenya. Sudah terjadi aksi kejaran antara si korban dengannya. Kejadian tersebut ada 4 orang teman dari si pelaku yang berusaha melerai perkara ini sehingga menjadi korban aksi kericuhan yang terjadi. Atas perbuatannya pelaku mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal berlapis. Tidak dituruti suami saat mengidam ingin makan gurita, seorang wanita yang berstatus mahasiswi nekat melakukan praktik aborsi. Pelaku mengonsumsi obat penggugur kandungan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Wanita yang masih berstatus mahasiswi ini terpaksa berhadapan dengan hukum akibat perbuatan nekatnya. AKM dilaporkan manajemen rumah sakit tempatnya menjalani perawatan setelah ada dugaan kuat dirinya melakukan aborsi. Kecurigaan bermula saat AKM harus mendapatkan penanganan serius di RSUD Mataram, Nusa Tenggara Barat terkait kondisi kandungannya yang menginjak bulan ke-5. Dokter yang membantu proses persalinan AKM terkejut melihat kondisi bayi yang tak normal. Setelah diperiksa lebih lanjut, dokter menduga sang jabang bayi sengaja digugurkan akibat rangsangan obat penggugur kandungan. Saat menjalani pemeriksaan polisi, AKM akhirnya mengakui perbuatannya. Dirinya sengaja menggugurkan bayi yang dikandungnya karena kesal lantaran mengidam ingin makan gurita, namun tak dituruti suaminya. Pemeriksaan awal kuat dugaan terjadinya tindak pidana aborsi, sehingga kami pun juga segera untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, saudari AKM ini, dan juga sehari berikutnya melakukan kegiatan otopsi terhadap janin bayi tersebut. Dari hasil otopsi
dokter forensik memberikan keterangan bahwa memang kuat dugaan terjadi tindak pidana aborsi, di mana janin yang masih berusia 4-5 bulan yang memang seharusnya belum boleh ataupun belum matang untuk dilahirkan, dipaksa untuk dilahirkan. Akibat perbuatannya, mahasiswi sebuah universitas swasta di Mataram ini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 470 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Seorang warga desa Watuwungguk, Probolinggo, Jawa Timur menemukan bayi di jalan dan bermaksud hati ingin merawatnya. Namun bayi malang tersebut justru meninggal dunia setelah beberapa jam dalam perawatan. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke polisi untuk proses penyelidikan. Di Jalan Setapak, Desa Watuwungguk, Kecamatan Dringu, Probolinggo, Jawa Timur inilah tempat ditemukannya bayi laki-laki oleh seorang warga. Melihat kondisi bayi yang memprihatinkan, sang penemu membawanya pulang dengan maksud akan dirawat. Namun takdir berkehendak lain, bayi malang tersebut menghembuskan nafas terakhir pada malam hari. Ita, warga yang menemukan bayi, kemudian melaporkannya ke polisi. Diduga bayi laki-laki ini sengaja ditinggalkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Kondisi awal ditemukan hidup, ditemukan orang. Jam? Kemarin siang, sekitar jam 15, terus dibawa pulang, tidak lapor ke Desa atau ke kantor polisi, nggak lapor. Desa tahu tapi kita belum tahu ke sana. Terus setelah itu dan dibawa pulang, ternyata dirawat di rumahnya. Mungkin mau diambil gitu. Ternyata sekitar jam 9 malam meninggal ya. Aparat Polsek Dringu mendalami kasus penemuan dan meninggalnya bayi yang baru berusia beberapa hari tersebut, termasuk mengetahui motif pembuangan serta pelakunya. Petugas Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat menetapkan seorang wanita berusia 40 tahun sebagai pembunuh bayi yang jasadnya ditemukan seekor anjing. Pelaku bertindak keji karena anak yang baru dilahirkannya tersebut merupakan hasil perselingkuhan di saat suaminya bekerja sebagai TKI di Malaysia. NR 41 tahun warga desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat diciduk polisi tidak lama setelah penemuan jasad bayi di lingkungan rumahnya. NR ditetapkan sebagai tersangka tunggal atas kematian bayi laki-laki yang jasadnya ditemukan warga di bawah seekor anjing. Tersangka mengaku membunuh bayinya karena hasil perselingkuhan. Pembunuhan dilakukan di kamarnya setelah pelaku melakukan proses persalinan seorang diri. Saat perbuatan keji tersebut terjadi, suami tersangka masih berada di Malaysia, bekerja sebagai TKI. Ibu 3 anak ini terancam pasal tentang pembunuhan berencana KUHP dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Awalnya memang perempuan dengan inisial NR ini tidak mengakui. Tapi karena dengan beberapa bukti yang saat ini sudah kami kantongi dan sudah kami interogasi secara detail, akhirnya yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Memang diduga NR ini, bayi ini adalah hasil hubungan gelap antara NR dengan salah satu lelaki. Karena saat ini status NR masih bersuami, namun suaminya sedang bekerja menjadi TKI. Sebelumnya, aparat Polsek Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat mendapat laporan penemuan jasad bayi di Dusun Sengkai, Desa Katumbangan Lemo. Saat ditemukan, jasad bayi terbungkus kantung plastik berwarna biru. Berdasarkan keterangan warga, kantung plastik berisi bayi ini sebelumnya dibawa seekor anjing. Karena mengeluarkan bau busuk, warga kemudian mengecek isinya. Polisi kemudian membawa jasad bayi malang ini ke puskesmas untuk diperiksa. Hasilnya ditemukan memar di leher bayi yang diduga akibat tindakan penganiayaan.
Satuan Reserse Kriminal Polres Depok, Jawa Barat menangkap pelaku pembunuhan sadis seorang wanita yang jasadnya ditemukan di Kali Krukut, Jakarta Selatan. Pelaku merupakan kekasih korban yang gelap mata hanya karena melihat isi pesan korban kepada pria lain di telepon genggam miliknya. Fajaridin alias Panjang ditangkap tim Reserse Kriminal Polres Metro Depok, Jawa Barat di Brebes, Jawa Tengah setelah melakukan pembunuhan sadis. Korbannya merupakan seorang wanita Imelda Dwirani yang jasadnya ditemukan di Kali Krukut, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pria bertato ini membunuh korban yang tak lain kekasihnya karena cemburu. Menurut tersangka, dirinya membaca isi pesan romantis yang dikirim korban untuk pria lain. Pelaku dijerat pasal 338 atau 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara hingga seumur hidup. Bersangkutan ini adalah pacar dari korban. Awal terjadinya cekcok mulut dan pembunuhan itu adalah masalah HP, chat dari HP seseorang laki-laki kepada si perempuan, si korban ini. Ada kata-kata sayang, kemudian tersangka mengajak si korban ini ke balai-balai lah, balai-balai rumah-rumah ronda itu. Disitulah dilakukan. Kamis 30 Juni, warga menemukan jasad Imelda Dwirani di bebatuan Kali Krukut, wilayah perumahan Grand Matoa, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban berhasil diidentifikasi setelah polisi mendapat laporan orang hilang dari keluarga. Berdasarkan pengakuan tersangka, korban dianiaya menggunakan kain sarung hingga meregang nyawa. Untuk menghilangkan jejak, mayat korban dibuang ke kali tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Pelaku kemudian melarikan diri ke Brebes, Jawa Tengah menggunakan sepeda motor korban. Untuk menghilangkan jejak, kendaraan korban dititipkan di rumah teman pelaku. Begitu ya? Serapat-rapatnya bangkai ditutupi akan tetap mengeluarkan bau. Sebagaimana berbagai kasus kriminal yang sudah kami tayangkan, tidak ada tindak kejahatan yang akan lolos dari hukuman di dunia, apalagi di akhirat. Usai jeda realita dengan kasus pencabulan yang berakibat rumah pelakunya dirusak massa. Selengkapnya usai jeda.